Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbukaan informasi adalah prinsip fundamental dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan kebijakan pemerintah secara transparan. Namun dalam praktiknya, keterbukaan informasi seringkali berbenturan dengan dua aspek penting seperti rahasia negara dan hak pribadi individu. Dan mari kita lihat ketika Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan pernah melontarkan tentang hal ini dengan rapat tertutup. Mari kita simak video berikut ini. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpinan. Iya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya, termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup, yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka kepada Komisi 1. Ya? Terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja? Terbuka di rapat komisi, bukan terbuka pada umum. Nah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentunya menegaskan bahwa data pertahanan bersifat rahasia dan tidak dapat diungkap secara sembarangan. Ia menolak membuka detail anggaran pertahanan dalam rapat dengan DPR dengan alasan bahwa informasi tersebut dapat berdampak pada keamanan nasional. Sikap ini mencerminkan dilema antara transparansi publik dan perlindungan strategi negara, terutama dalam pemerintahan yang demokratis. Buktikan itu. Yang dipersoalkan itu ijazah Jokowi. Palsu apa asli? Lah kenapa kita harus berpikir yang aneh-aneh, misalnya yang dibahas, oh telinganya lebar, oh susunan giginya gini, oh pipinya gini. Ya jelas itu kan gambar Jokowi kan tahun 85. Tetapi kan yang dipersoalkan adalah ijazah itu asli apa palsu. Kan sangat gampang, uang palsu apa uang asli aja bisa dibuktikan dengan kasat mata. Dolar asli sama dolar palsu pun bisa dibuktikan, walaupun yang cetak dolar itu di Amerika kan, tapi bisa dibuktikan di Indonesia kan. Nggak perlu harus ke Amerika. Nggak usah, apalagi ijazah Pak Jokowi, sangat gampang buktikannya. Gimana Pak cara membuktikannya? Nah, gimana? Jadi begini, ini ijazah Pak Jokowi. Dituduh dia palsu, bahwa Jokowi itu bukanlah alumni UGM Fakultas Kehutanan ya. Tahun 85 kata Pak Jokowi. Nah, buktikannya gimana? Ya tanya aja sama yang mengeluarkan ijazah itu. Kan masih ada, OGM-nya masih ada. Kemudian setelah UGM-nya masih ada, kan di situ ada rektorat. Rektorat itulah yang bisa memberikan penjelasan secara resmi. Kemudian ada dekan fakultas, katanya kehutanan, kan masih ada. Dicari saja arsipnya di situ. Ada nggak arsip dia kuliah, mata pelajarannya, hasil ujiannya, kemudian skripsinya, terus ijazahnya, masuk tahun berapa, foto dulu, apalagi dulu kan masih tulis tangan kan, ada stambuk atau buku induk. Nah dilihat aja di situ ada nggak nama Jokowi, tempat tanggal lahir. Nah setelah itu dia tamat nggak, ada ijazahnya. Kemudian setelah itu tanyakan, kan dosennya masih ada kan, masih ada yang hidup. Kan tanya aja sama dosennya, ada nggak murid Anda yang bernama Joko Widodo, kelahiran Solo, tanggal sekian bulan sekian, nama orang tuanya ini, tamatan SMA dari Solo. Maksudnya kalau itu ada tercatat di situ kan gampang. Oh nanti diselip-selipkan, ya dilihat aja susunan ini. Dan
juga dosennya ada, teman kuliahnya. Dia ngaku angkatan 85 ya. Ya. Ada lulus 85 ya. Lulus 85. Saya yakin bahwa teman kuliahnya belum meninggal semua gitu. Mungkin baru 1-2 yang meninggal. Masih ada yang Masih ada yang hidup. Ya tanya saja, apa Jokowi angkatan kamu apa bukan, tamat apa enggak dia gitu kan. Nah begitu, saya ini nggak bela siapapun ya, nggak ada untungnya. Saya nggak bela Pak Jokowi, saya nggak bela yang lapor. Bisa saja ijazah Jokowi itu palsu, bisa saja Jokowi tidak tamat UGM, bisa saja ijazahnya benar, bisa saja Jokowi tamat UGM. Cara ngujinya itu tadi, tanyakan kepada UGM. UGM itu siapa yang berwenang menjelaskan? Ya rektorat, ya fakultas kehutanan, ya dicek administrasinya, dicek arsip-arsipnya, kan itu ya dicek sama teman kuliahnya, jadikan saksi semua. Kalau itu semua iya semua mengatakan, berarti ijazahnya asli. Kalau mengatakan tidak pernah kuliah, tidak pernah saya ngajar yang bernama Joko Widodo dan sebagainya, tidak pernah, berarti palsu. Kan gitu. Oh ada juga yang mengatakan, Pak gampang, nanti itu kan Jokowi bisa dibeli, dia presiden. Jangan melihat Jokowi presiden. Tahun 85 Jokowi itu siapa? Kan? Apalagi sebelum 85 kan, dia masuk tahun berapa? Tamatnya 85 ya. Masuk sebelum 85. Dia kan anak seorang tukang mebel di pinggir kalian di Solo. Polemik terkait ijazah Presiden Joko Widodo terus menjadi perbincangan dengan berbagai sudut pandang yang muncul. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian foto ijazahnya, sementara yang lain seperti mantan Kabareskrim Polri Susno Dwaji menekankan bahwa pembuktian keaslian ijazah tidak perlu bergantung pada foto semata, melainkan pada data dan bukti akademik yang lebih konkret. Susno Dwaji berpendapat bahwa penyidik Bareskrim tidak akan mengalami kesulitan dalam membuktikan keaslian ijazah Jokowi karena institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Universitas Gadjah Mada (UGM) masih berdiri dan memiliki kredibilitas tinggi. UGM sendiri menjadi saksi kunci dalam menentukan keabsahan ijazahnya tersebut dengan berbagai pihak di dalamnya, termasuk rektor, dekan, dan dosen yang dapat memberikan keterangan terkait riwayat akademik Jokowi. Pendekatan ini menunjukkan dalam membuktikan keaslian suatu dokumen akademik, yang paling penting bukanlah sekedar foto atau salinan digital, melainkan verifikasi langsung dari lembaga pendidikan yang menerbitkannya. Dengan adanya data resmi dari UGM serta kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses akademik Jokowi, keaslian ijazahnya dapat dikonfirmasi secara lebih objektif dan kredibel. Roy bilang UGM berbohong. Nyata kalau kita simak ucapan Roy ini yang mengatakan UGM berbohong, itu adalah asumsi dia. Bahkan dia menantang, kalau memang saya salah, tuntut saya. Lagu sekali ya, tuntut saya. Dia sengaja bilang begitu supaya apa? Supaya penonton percaya sama dia gitu. Padahal dia ini raja bohong, si Roy Suryo ini. Kenapa saya bisa katakan bahwa omongan si Roy Suryo yang bilang katanya UGM berbohong itu justru itulah adalah kebohongan? Kenapa? Karena ketika Roy Suryo datang ke UGM, itu sudah bagus UGM menerima mereka. Dan ketika mereka menanyakan dokumen-dokumen Bapak Jokowi, jelas saja UGM tidak akan memberikan langsung gitu. Karena apa? Dokumen pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Ini yang tidak disebutkan oleh Roy Suryo. Roy Suryo justru nanti menyebutkan tentang undang-undang yang pernah disebutkan oleh Bapak Mahfud MD, Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dan ini menurut saya menyesatkan. Nanti kita akan cek Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita akan buka. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya.
Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini ya. Kita langsung buka saja ya, bab 2 azas dan ketentuan pasal 2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Nih ya, dari sini saja nggak ada kaitannya dengan ijazah pribadi, nggak ada. Kemudian yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Bahkan informasi publik ada yang dikecualikan karena bersifat ketat, ya, ketat dan terbatas. Seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Bapak Prabowo, itu kan rahasia. Rahasia karena tidak boleh diketahui secara publik, berbahaya buat negara kita, kan gitu ya. Nah ini menjelaskan itu. Kemudian pasal 4-nya, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang justru berbahaya, ya tidak usah dibuka. Tapi kalau ternyata kalau ditutup malah berbahaya, ya dibuka, gitu. Tapi kita lihat dulu nih, informasi publik apa? Kalau Roy Suryo kan sesuai dengan video dia ini ya, ngomong apa nih dia? Ya, ngomong fakultas kedokteran aja fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan masalah. Itu kan revisi. Tolong mas, kalau enggak kamu harus ya. Kedua, dia bohong. Saya katakan bohong. Ketika mengatakan, oh di luar sudah kita usahakan sama bukti-bukti. Itu sudah misalkan tidak ada satupun bukti yang kita bilang di sini. Sudah UGM no, wakil rektor waktu itu yang bicara. Iya, masih itu. Ya, Prof. Ini kalau ada keberatan silakan tutup saja. Mas Roy mengatakan Prof. Ini bohong pada waktu konferensi pers. Ya. Gimana bohongnya? Ya, jadi katakan kepada Pak Roy, Dr. Tiva dan Pak Respon, kami sudah terbuka semua bukti-buktinya. Tidak ada satupun yang ditunjukkan kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita kami tadi dengan Dr. Tiva. Dan ini saya sekali kasih tahu, kalau tadi bicara undang-undang dasar ya undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, mas. Itu undang-undang 14 tahun 2008. Di undang-undang keterbukaan informasi publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf A. Saya termasuk yang mengawal undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Kita cek ya, sesuai kata Roy Suryo, dia merasa katanya mengawal undang-undang ini ya, mengawal khusus pasal 17 kata dia. Pasal 17 kata dia, itu ada pengecualian. Dokumen apa yang tidak boleh dibuka ke muka publik. Pengecualian itu di dalam sini tidak ada kata-kata ijazah. Artinya apa? Kalau kata-kata ijazah tidak ada, berarti kita boleh melihat ijazah seseorang gitu. Ini dustanya Roy Suryo nih. Saya akan jelaskan kenapa Roy Suryo ini berdusta tentang undang-undang ini. Kan dia mengawal undang-undang ini, tapi dia membohongi rakyat dengan omongan dia itu, seolah-olah meyakinkan. Padahal kita lihat ini ya. Bab 5, informasi yang dikecualikan. Kita lihat ya. Nih, pasal 17. Teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Ya. Teman-teman bisa lihat ini. Saya tidak usah bacakan karena terlalu banyak. Bisa dilihat, memang benar tidak ada kata-kata ijazah. Karena tidak ada kata-kata ijazah, si Roy berasumsi bahwa artinya kan ijazah tidak dikecualikan. Berarti kan kita boleh lihat ijazah seseorang. Dusta dia ini. Lihat. Kita lihat poin J ini. Poin J, saya dekatkan ya poin J ya. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, yang dikecualikan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Ada undang-undang untuk melindungi informasi pribadi. Kita buka undang-undang apa nih? Karena masuk di sini di poin J. Di poin J masuk di sini. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
Kalau si Roy main begitu, kita juga bisa pakai poin J ini. Ada pengecualian. Semua boleh dibuka. Pengecualiannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Dan ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Artinya apa? Antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak boleh bentrok. Ada undang-undang perlindungan data pribadi, dan di undang-undang keterbukaan informasi ada pengecualiannya. Karena sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, artinya apa? Ijazah tidak boleh dibuka di muka umum. Selain itu, teman-teman harus tahu, undang-undang keterbukaan informasi ini bukan untuk membuka rahasia pribadi orang per orang, tapi undang-undang ini dibuat untuk keterbukaan informasi sebuah badan. Kita langsung masuk ke pasal 1. Yang dimaksud informasi di undang-undang ini apa sih? Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Contohnya apa informasi itu? Budget negara. Rakyat boleh tahu tentang pengelolaan budget negara. Makanya Pak Jokowi ketika menjadi presiden membuat e-budgeting supaya rakyat bisa memonitor penggunaan APBN. Kemudian nomor 2, informasi publik. Informasi publik apa sih? Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik, bukan perorangan, bukan data pribadi, tapi data publik. Ijazah seseorang tidak bisa masuk kategori data publik atau informasi publik, tidak masuk. Bahaya loh kalau ijazah kita boleh diketahui oleh publik. Bahaya kalau KTP kita bisa dilihat oleh publik. Bahaya, makanya ada cyber team itu untuk apa? Untuk menyelamatkan data kita. Supaya apa? Supaya data kita tidak dicuri oleh hacker-hacker itu. Bahaya. Nah, Roy Suryo ini menyesatkan. Karena di undang-undang ini tidak disebutkan informasi publik itu berupa ijazah. Ini ya. Kemudian badan publik. Badan publik itu apa sih? Badan publik dan belanja negara, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Jadi maksudnya badan publik ini badan yang mengelola APBN dan APBD. Siapa itu? Ya presiden. Bukan ijazahnya, tapi apa? Pengelolaan APBN. Ini Roy Suryo menipu kita dengan mengatakan bahwa undang-undang keterbukaan informasi ini terkait dengan keterbukaan ijazah seseorang. Pak Jokowi sudah rakyat loh, bukan lagi presiden. Apalagi Pak Jokowi presiden, tidak boleh presiden itu menunjukkan ijazahnya ke muka publik karena itu dilindungi oleh undang-undang yang seperti poin J tadi itu. Dilindungi oleh undang-undang. Nanti kita akan buka nih, ya, undang-undang yang melindungi data pribadi. Kemudian yang 4, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik. Jadi kalau ternyata ada pengguna informasi publik ini curiga dengan penggunaan APBD Jakarta, ini nanti akan dikelola oleh sengketa informasi publik berdasarkan perundang-undangan nanti diselenggarakan
berdasarkan perundang-undangan. Bukan tentang ijazah seseorang, ijazah presiden. Ngawur ini ya. Baik Pak Mahfud MD, Pak Mahfud juga ada bicara di podcastnya itu. Katanya rakyat boleh kok melihat karena ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tapi Pak Mahfud tidak menjelaskan informasi publik apa yang ada di undang-undang ini. Ini kita harus sama-sama melihat. Jadi teman-teman, jangan percaya omongan orang-orang yang detailnya bererror tanpa menyelidiki dulu. Karena biasanya kalau orang-orang pinter, ahli hukum, apalagi sudah profesor, doktor bicara tentang undang-undang, kita percaya saja, orang dia ahli hukum pasti benar dong omongannya. Padahal kalau kalian tabayun, kalian akan menemukan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Karena mereka haus kekuasaan, karena mereka memendam kebencian, dendam. Rasulullah dendam terhadap Pak Jokowi karena dia pernah terjerat kasus UU ITE pelecehan agama ketika dia membuat gambar wajah Pak Jokowi di stupa Buddha. Dia mengira komunitas Buddha diperintah oleh Pak Jokowi untuk memenjarakan dia, padahal tidak pernah. Pak Mahfud dendam karena Pak Mahfud kalah pilpres. Kita akan masuk lagi ke pasal 3, teman-teman. Undang-undang ini bertujuan untuk, jadi tujuan dari dibuatnya undang-undang keterbukaan informasi ini untuk apa? Teman-teman lihat. Sehingga kita bisa menguliti Roy Suryo yang berkata bahwa undang-undang keterbukaan informasi ini juga termasuk keterbukaan ijazah seseorang. Penyesatan publik ini teman-teman, ya. Penyesatan ya. Baik. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Bersifat publik, teman-teman. Kebijakan publik, kemudian program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Ada kaitan dengan ijazah seseorang? Kemudian yang B, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ya. Kemudian yang C, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Badan publik, bukan seseorang, teman. Jadi di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang tadi sudah disebutkan di pasal tadi itu di atas, ya. Kemudian mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel. APBN kita buat apa aja sih? Cocok nggak nih? Yang sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dengan catatan yang ada di e-budgeting ini, cocok nggak? Bukan ijazah, Mas. Ijazah itu data pribadi, bukan badan publik, ya. Kemudian yang E, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak, bukan ijazah. F, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. G, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Lagi-lagi badan publik. Karena Pak, undang-undang ini dibuat untuk transparansi pengelolaan APBN dan APBD. Dan siapa yang dituntut untuk transparansi? Badan publik. Baik eksekutif, ketika presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya menjalankan pengelolaan APBN, gubernur, wali kota, bupati, dituntut mereka itu harus membuat sebuah program atau informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, bukan ijazah. Ya, kita akan buka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang tadi saya sebutkan, yang di poin J itu. Ya.
Kita akan buka ini. Undang-Undang 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi. Ya, kita langsung aja masuk. Data pribadi apa sih? Yang dimaksud data pribadi apa sih? Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, ijazah, skripsi, nilai-nilai transkrip, dikombinasikan. Itu data tentang seseorang, tentang orang perseorangan teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi. Dilindungi, ya, dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang bertanya atau memaksa seseorang menunjukkan data pribadinya. Kalau orang itu dengan legowo memperlihatkan data pribadinya, ya urusan dia. Tapi kalau memaksa, seseorang punya hak untuk tidak menunjukkan. Makanya apa yang dilakukan oleh UGM yang dibilang berbohong itu sudah benar UGM. Karena UGM kalau menunjukkan data-data pribadi seseorang melalui lembaganya, maka dia sudah melawan undang-undang ini. UGM tahu bahwa tidak boleh membuka rahasia pribadi. Data pribadi tidak boleh karena ada undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Jasa termasuk KTP, paspor, ya, itu data pribadi semuanya. Kemudian yang ketiga, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Bahkan, data pribadi kita dilindungi, tidak boleh disebarkan. Jika data kita ada yang mengupload, maka orang itu akan terkena sanksi tanpa izin dari pemilik data itu, akan terkena sanksi. Makanya Roy Suryo berlindung di balik data yang dia dapat dari internet yang katanya diupload oleh orang PSI. Ketika Pak Jokowi sudah melaporkan mereka ini ke polisi, Roy Suryo berlindung dengan alasan tadi itu. Saya kan dapat datanya dari orang PSI. Salahin si orang PSI itu dong, jangan saya. Gemblung deh ini ya. Kira-kira seperti itulah teman-teman, ya. Kalau kita baca terlalu banyak. Nah, apa yang telah dikatakan oleh Ibu DJ tadi, dalam konteks keterbukaan informasi, hak privasi individu tetap menjadi aspek yang dilindungi oleh hukum. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data pribadi. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali data, serta larangan dalam penggunaan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga berperan dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun, undang-undang ini tetap memberikan batasan terhadap informasi secara bebas. Keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi menjadi tantangan dalam pemerintahan demokratis. Di satu sisi, transparansi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi di sisi lain, hak individu atas privasi harus tetap dijaga agar tidak menjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Oleh karena itu, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola informasi secara bijak. Demikianlah akhir dari video ini.
Dan sampai di sini